Terlahir sebagai putri ke-17 dari istri kedua seorang penguasa kadipaten kecil di Italia. Putri bernama unik yakni Zita mengubah jalan hidupnya hingga menjadi permaisuri Austria. Namun sayang, selain menjadi permaisuri terakhir dari kekaisaran tersebut, dirinya juga berakhir di pengasingan, menjauhkan dirinya dari tanah air yang amat dicintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengajak kalian semua untuk membahas seorang putri yang memiliki nama cukup unik karena jarang sekali kita mendengar namanya. Dirinya adalah Putri Zita dari Bourbon Parma yang pada awalnya memiliki garis hidup menjadi bangsawan biasa, namun karena suatu kondisi tertentu, dirinya dan suaminya diangkat menjadi raja dan permaisuri baru Kekaisaran Austria. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, yang sudah sangat penasaran dengan perjalanan hidupnya, langsung saja kita intip bersama bagaimana profil dari sang permaisuri yang menghabiskan sebagian besar hidupnya ini di tanah pengasingan. Namun, seperti biasa bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Crazy Rich dari Johor yang menjadi raja baru Malaysia, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Putri Zita dari Bourbon Parma lahir di Villa Pianore di Provinsi Lucca, Italia pada tanggal 9 Mei 1892. Namanya yang tergolong tidak biasa di antara putri Eropa lainnya di masa itu, di mana nama tersebut diambil dari seorang santo Italia populer yang pernah tinggal di Tuscany di abad ke-13. Ia adalah putri ketiga dan anak kelima dari Robert I Adipati Parma yang digulingkan dan istri keduanya Infanta Maria Antonia dari Portugal. Ayah Zita telah kehilangan tahtanya akibat gerakan unifikasi Italia pada tahun 1859 ketika ia masih kecil. Ia menjadi ayah dari 12 anak selama pernikahan pertamanya dengan Putri Maria Pia dari dua Sisilia, di mana 6 diantaranya cacat mental dan 3 diantaranya meninggal dalam usia muda. Adipati Robert menjadi duda pada tahun 1882 dan 2 tahun kemudian ia menikah dengan Infanta Maria Antonia dari Portugal. Perkawinan kedua menghasilkan 12 orang anak lagi. Zita adalah anak ke-17 dari 24 bersaudara Duke Robert. Robert dan keluarga besarnya tinggal di Villa Pianore dan Kastil Swarzau miliknya di Austria bagian bawah. Di 2 tempat tinggal inilah Zita menghabiskan masa kanak-kanaknya. Keluarganya menghabiskan sebagian besar waktunya di Austria, pindah ke Pianore pada musim dingin dan kembali pada musim panas. Untuk berpindah di antara keduanya, mereka naik kereta khusus dengan 16 gerbong untuk menampung keluarga dan barang bawaan mereka. Zita dan saudara-saudaranya dibesarkan untuk berbicara bahasa Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Pada usia 10 tahun, Zita dikirim ke sekolah berasrama di Zenberg di Upper Bavaria, di mana terdapat aturan belajar dan pengajaran agama yang ketat. Dia dipanggil pulang pada musim gugur tahun 1907 setelah kematian ayahnya. Nenek dari pihak ibu mengirim Zita dan saudara perempuannya, Francesca, ke sebuah biara di Pulau Wight untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Dibesarkan sebagai penganut Katolik yang taat, anak-anak Parma secara rutin melakukan perbuatan baik untuk orang miskin. Di Swarzau, keluarga mengubah kelebihan kain menjadi pakaian. Zita dan Francesca secara pribadi membagikan makanan, pakaian, dan obat-obatan kepada yang membutuhkan di Pianore. 3 saudara perempuan Zita menjadi biarawati.
Dan untuk beberapa saat dia juga mempertimbangkan untuk mengikuti jalan yang sama, yakni menjadi biarawati. Namun, Zita memiliki kesehatan yang cukup buruk sehingga dirinya dikirim untuk pengobatan tradisional di spa Eropa selama 2 tahun. Di sekitar Kastil Sanzo terdapat Villa Wartburg, kediaman Adipati Agung Maria Theresa dari Austria, yang merupakan bibi dari pihak ibu Zita. Ia adalah ibu tiri Adipati Agung Otto yang meninggal pada tahun 1906 dan nenek tiri Adipati Agung Charles dari Austria ST, yang pada saat itu merupakan pewaris tahta Austria kedua. Kedua putri Adipati Agung Maria Theresa adalah sepupu pertama Zita dan bibi tiri Charles. Sebenarnya, Zita dan Charles pernah bertemu ketika masih anak-anak tetapi tidak bertemu satu sama lain selama hampir 10 tahun karena masing-masing menempuh pendidikan. Pada tahun 1909, Resimen Dragon-nya ditempatkan di Brandisnetleben, tempat ia mengunjungi bibinya di Františkovy Lesne. Pada salah satu kunjungan inilah, Charles dan Zita berkenalan kembali. Pada saat mereka bertemu, Charles berada di bawah tekanan untuk menikah karena Franz Ferdinand, pamannya dan pewaris pertama Austria, telah menikah secara morganatik dan anak-anaknya dikeluarkan dari tahta. Dirinya sebagai ahli waris kedua dituntut untuk mencari istri yang memiliki darah bangsawan sepertinya, dan saat itu dirinya juga tertarik pada Zita yang kebetulan memiliki silsilah kerajaan yang sesuai. Archduke Charles pergi ke Villa Pianore dan melamar Zita pada 13 Juni 1911 dan mana pertunangan mereka diumumkan di pengadilan Austria. Zita di tahun-tahun berikutnya mengenang bahwa setelah pertunangannya, ia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Charles tentang nasib kekaisaran Austria dan tantangan monarki. Charles dan Zita menikah di Kastil Zanzau pada tanggal 21 Oktober 1911. Paman buyut Charles, Kaisar Franz Joseph I yang berusia 81 tahun, menghadiri pernikahan tersebut. Dia lega melihat seorang ahli waris melakukan pernikahan yang cocok dan bersemangat, bahkan memimpin bersulang di pernikahan. Adipati Agung Zita segera mengandung seorang putra dan Otto lahir pada tanggal 20 November 1912. 7 anak lagi menyusul pada dekade berikutnya. Sebagai informasi, Franz Joseph I adalah ayah dari putra mahkota Rudolf yang beberapa waktu lalu kami bahas, di mana setelah kematian putra mahkota, Austria dipusingkan dengan masalah ahli warisnya. Dengan adanya pernikahan bangsawan yang sesuai antara Charles dan Zita, maka kekaisaran Austria cukup dapat bernafas lega. Semuanya terjadi begitu cepat. Awalnya Archduke Charles yang masih berusia 20-an tidak akan pernah menyangka akan menjadi kaisar di usia yang terbilang cukup muda. Hal ini berubah pada tanggal 28 Juni 1914 ketika ahli waris Franz Ferdinand dan istrinya Sophie dibunuh di Sarajevo oleh nasionalis Serbia Bosnia. Charles dan Zita menerima kabar tersebut melalui telegram di hari yang sama kejadian naas itu terjadi. Atas permintaan Franz Joseph, Zita dan anak-anaknya meninggalkan kediaman mereka di Hetzendorf dan pindah ke kamar suite di istana Schönbrunn. Di sini, Zita menghabiskan waktu berjam-jam bersama kaisar lama, baik dalam acara formal maupun informal, di mana Franz Joseph menceritakan ketakutannya akan masa depan. Kaisar Franz Joseph meninggal karena bronkitis dan radang paru-paru pada usia 86 tahun pada tanggal 21 November 1916. Charles dan Zita dimahkotai di Budapest pada tanggal 30 Desember 1916. Setelah penobatan, diadakan jamuan makan, namun setelah itu perayaan berakhir. Karena kaisar dan permaisuri menganggap tidak pantas mengadakan perayaan yang berkepanjangan selama masa perang. Pada awal pemerintahannya, Charles lebih sering berada jauh dari Wina, sehingga ia memasang saluran telepon dari Baden, tempat markas militer Charles berada, ke Hofburg. Dia menelpon Zita beberapa kali sehari setiap kali mereka berpisah. Zita memiliki pengaruh terhadap suaminya dan diam-diam menghadiri audiensi dengan Perdana Menteri atau pengarahan militer, dan dia memiliki minat khusus pada kebijakan sosial.
Namun, urusan militer adalah satu-satunya urusan Charles. Energik dan berkemauan keras, Zita menemani suaminya ke provinsi dan garis depan, serta menyibukkan diri dengan pekerjaan amal dan kunjungan ke rumah sakit bagi mereka yang terluka akibat perang. Ketika Perang Dunia hampir berakhir, Persatuan Deputi Ceko telah bersumpah untuk membentuk negara Cekoslowakia baru yang merdeka dari Kekaisaran Habsburg pada tanggal 13 April 1918. Zita sedang bersama Charles ketika dia menerima telegram yang mengumumkan keruntuhan Bulgaria. Pada tanggal 16 Oktober, Kaisar mengeluarkan manifesto rakyat yang mengusulkan agar kekaisaran direstrukturisasi berdasarkan garis federal dengan setiap kewarganegaraan memperoleh negara bagiannya sendiri. Sebaliknya, masing-masing negara memisahkan diri dan kekaisaran tersebut secara efektif bubar. Meninggalkan anak-anak mereka di Godolo, Charles dan Zita pergi ke istana Schönbrunn. Pada saat ini para menteri telah ditunjuk oleh negara bagian baru Jerman Austria dan pada tanggal 11 November bersama dengan juru bicara kaisar, mereka menyiapkan sebuah manifesto untuk ditandatangani oleh Charles. Charles memberikan izinnya agar dokumen tersebut diterbitkan dan dia, keluarganya dan sisa anggota istananya berangkat ke penginapan penembakan kerajaan di Eckartsau dekat perbatasan dengan Hongaria dan Slovakia. Republik Jerman Austria diproklamasikan keesokan harinya. Setelah beberapa bulan yang sulit di Eckartsau, keluarga kekaisaran menerima bantuan dari sumber yang tidak terduga. Pangeran Sixtus telah bertemu Raja George V dan memintanya untuk membantu Habsburg. George dilaporkan tergerak oleh permintaan tersebut. Hanya beberapa bulan sejak kerabat kekaisarannya di Rusia dieksekusi oleh kaum revolusioner. Pada tanggal 19 Maret 1919, perintah diterima dari kantor perang untuk mengeluarkan kaisar dari Austria tanpa penundaan dengan susah payah mengatur kereta ke Swiss sehingga kaisar dapat meninggalkan negara itu dengan bermartabat tanpa harus turun tahta. Charles, Zita, anak-anak dan rumah tangga mereka meninggalkan Eckartsau pada tanggal 24 Maret dikawal oleh satu detasemen tentara Inggris dan kompi artileri terhormat di bawah komando Stuart. Rumah pertama keluarga di pengasingan adalah Kastil Wartburg di Rothschild, Swiss, sebuah properti milik Bourbon Parma. Namun pihak berwenang Swiss yang khawatir dengan dampak dari keberadaan keluarga Habsburg di dekat perbatasan Austria memaksa mereka untuk pindah ke bagian barat negara tersebut. Oleh karena itu, bulan berikutnya mereka pindah ke Villa Pradins dekat Danau Jenewa, di mana mereka melanjutkan kehidupan keluarga yang tenang. Setelah Charles dan Zita untuk sementara tinggal di Kastil Tata, rumah Pangeran Esterhazy, sampai pengasingan permanen yang sesuai dapat ditemukan. Akhirnya, Pulau Madeira di Portugis dipilih sebagai tempat tinggal keduanya. Kesehatan Charles buruk selama beberapa waktu. Awalnya Charles terserang bronkitis. Hal ini dengan cepat memburuk menjadi pneumonia. Charles pada akhirnya tidak tertolong oleh tidak memadainya perawatan medis yang tersedia. Beberapa anak dan staf juga sakit. Dan Zita yang mana pada saat itu sedang hamil 8 bulan harus turun tangan langsung membantu merawat mereka semua. Charles melemah dan meninggal pada tanggal 1 April. Kata-kata terakhirnya kepada istrinya adalah "Aku sangat mencintaimu." Charles meninggal ketika berusia 34 tahun. Zita mengenakan pakaian hitam berkabung untuk mengenang Charles selama 67 tahun menjandanya. Setelah kematian Charles, bekas keluarga kekaisaran Austria segera pindah lagi. Alfonso XIII dari Spanyol telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Inggris melalui duta besarnya di London dan mereka setuju untuk mengizinkan Zita dan 7 anaknya pindah ke Spanyol. Alfonso sepatutnya mengirim kapal perang Infanta Isabel ke Funchal dan ini membawa mereka ke Cadiz. Mereka kemudian diantar ke Istana Padro di Madrid, di mana tak lama setelah kedatangannya Zita melahirkan
putri terakhirnya yakni Archduchess Elizabeth. Selama 6 tahun berikutnya, Zita menetap di Lekeitio, di mana dia melanjutkan pekerjaan membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Mereka hidup dengan keuangan yang terbatas. Pada tahun 1929, beberapa anak mendekati usia untuk masuk universitas dan keluarga tersebut pindah ke sebuah kastil di desa Steenhof-Kerzel, Belgia dekat Brussels, di mana mereka lebih dekat dengan beberapa anggota keluarga mereka. Dengan invasi Nazi ke Belgia pada 10 Mei 1940, Zita dan keluarganya menjadi pengungsi perang. Mereka nyaris terbunuh oleh serangan langsung ke kastil oleh pengebom Jerman dan melarikan diri ke kastil Pangeran Xavier di Bourges di Prancis. Keluarga Habsburg kemudian melarikan diri ke perbatasan Spanyol. Karena merasa kondisinya terancam, Zita dan keluarganya berusaha keluar dari negara tersebut. Dan setelah melewati perjalanan yang berbahaya, mereka tiba di New York City pada tanggal 27 Juni, berkeluarga di Long Island dan Newark, New Jersey. Pada suatu saat, Zita dan beberapa anaknya tinggal sebagai tamu rumah jangka panjang di Tuxedo Park, New York. Karena mereka terputus dari seluruh pendanaan Eropa, keuangan menjadi lebih terbebani dari sebelumnya. Pada satu tahap, Zita hanya membuat hidangan salad dan bayam dari daun dan dandelion. Namun, semua putranya aktif dalam upaya perang. Otto mempromosikan peran dinasti tersebut di Eropa pasca perang dan bertemu secara teratur dengan Franklin Roosevelt. Robert adalah perwakilan Habsburg di London. Karl Ludwig dan Felix bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Rudolf yang menyelundupkan dirinya ke Austria pada hari-hari terakhir perang untuk membantu mengorganisir perlawanan. Pada tahun 1945, Permaisuri Zita merayakan ulang tahunnya pada hari pertama perdamaian yakni 9 Mei 1945. Dia akan menghabiskan 2 tahun berikutnya berkeliling Amerika Serikat dan Kanada untuk mengumpulkan dana bagi Austria dan Hongaria yang dilanda perang. Zita mendapati dirinya rutin kembali ke Eropa untuk menghadiri pernikahan anak-anaknya. Dia memutuskan untuk pindah kembali ke benua itu secara penuh waktu pada tahun 1952 ke Luxembourg untuk merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Maria Antonia meninggal pada usia 96 tahun pada tahun 1959. Uskup Chur melamar Zita agar dia pindah ke kediaman yang dia kelola, yang sebelumnya merupakan Kastil Konz de Salis Graubünden di Swiss. Karena kastil tersebut memiliki cukup ruang untuk kunjungan keluarga besarnya dan kapel di dekatnya, akhirnya dengan senang hati, Zita pun setuju. Zita menyibukkan dirinya di tahun-tahun terakhir bersama keluarganya. Meskipun pembatasan masuknya Habsburg ke Austria telah dicabut, pembatasan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang lahir setelah 10 April 1919. Artinya, Zita tidak dapat menghadiri pemakaman putrinya Adelaide pada tahun 1972 yang merupakan hal yang menyakitkan baginya. Dia juga melibatkan dirinya dalam upaya untuk mengakolonisasi mendiang suaminya sebagai kaisar perdamaian. Pada tahun 1982, pembatasan dilonggarkan dan dia kembali ke Austria setelah absen selama 6 dekade. Selama beberapa tahun berikutnya, Permaisuri melakukan beberapa kunjungan ke bekas tanah airnya di Austria dan bahkan muncul di televisi Austria. Dalam serangkaian wawancara dengan surat kabar tabloid Wiener Kronenzeitung, Zita mengungkapkan keyakinannya bahwa kematian putra mahkota Rudolf dari Austria dan gundiknya Baroness Mary Vetsera di Mayerling pada tahun 1889 bukanlah kematian ganda bunuh diri, melainkan pembunuhan oleh agen Prancis dan Austria. Setelah ulang tahunnya ke-90 yang tak terlupakan, saat ia dikelilingi oleh keluarga besarnya, kesehatan Zita yang biasanya kuat mulai menurun. Dia menderita katarak yang tidak bisa dioperasi di kedua matanya. Pertemuan keluarga besarnya berakhir terjadi di Caesars pada tahun 1987 ketika anak dan cucunya ikut merayakan ulang tahunnya ke-95. Saat mengunjungi putrinya pada musim panas 1988,
Ia menderita pneumonia dan menghabiskan sebagian besar musim gugur dan musim dingin terbaring di tempat tidur. Akhirnya, dia menelpon Otto pada awal Maret 1989 dan memberitahunya bahwa dia sedang sekarat. Dia dan anggota keluarga lainnya pergi ke samping tempat tidurnya dan bergiliran menemaninya sampai dia meninggal pada dini hari tanggal 14 Maret 1989. Dia berusia 96 tahun dan merupakan orang terakhir yang meninggal dari anak Robert Adipati Parma dari kedua pernikahannya. Pemakamannya diadakan di Wina pada tanggal 1 April. Pemerintah mengizinkannya terjadi di tanah Austria jika biayanya ditanggung oleh Habsburg sendiri. Jenazah Zita dibawa ke ruang bawah tanah kekaisaran di bawah gereja Kapusin dengan kereta pemakaman yang sama yang ia ikuti saat pemakaman Kaisar Franz Joseph pada tahun 1916. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 200 anggota keluarga Habsburg dan Bourbon Parma, dan kebaktian tersebut dihadiri 6.000 orang termasuk politisi terkemuka, pejabat negara dan perwakilan internasional, termasuk perwakilan Paus Yohanes Paulus II. Mengikuti adat istiadat kuno, permaisuri meminta agar hatinya yang ditempatkannya dalam sebuah guci tetap tinggal di Biara Muri di Swiss, tempat hati kaisar beristirahat selama beberapa dekade. Dengan melakukan hal itu, Zita meyakinkan dirinya sendiri bahwa dalam kematian dia dan suaminya akan tetap berada di sisi satu sama lain. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang permaisuri Zita yang merupakan permaisuri terakhir dari Kekaisaran Austria. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.